Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Yang saya hormati, kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dunia dan akhirat. Yang terhormat Bapak Bupati Merauke, yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur Papua Selatan, yang saya hormati segenap Forkopimda Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati Bapak Danrem 174 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Lantamal 11, Bapak dan Lanut JA Dimara, yang saya hormati Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati segenap Forkopimda Kabupaten Merauke, yang saya hormati Bapak Kapolres Merauke, Bapak Dandim 1707, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merauke, saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, Ketua PWNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan, Ketua PHBI Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, masih banyak ini. Nanti tinggal di fotokopi sama protokol baru dibagi, ya. Karena kalau saya sebut satu-satu ini terlalu lama. Yang jelas semuanya saya hormati, saya muliakan. Semoga hidupnya berkah dunia dan akhirat. Yang ada penyakitnya mudah-mudahan sembuh, yang ada masalahnya mudah-mudahan cepat selesai, yang belum punya jodoh, yang masih bujangan, mudah-mudahan jodohnya diperdekat oleh Allah, yang sudah lama menikah tapi belum punya anak, mudah-mudahan pulang dari tabligh akbar ini hamil di tengah jalan, yang sudah lama menjanda, mudah-mudahan masih ketemu jodoh, dapat duda yang kaya raya, yang harta warisannya banyak, yang umurnya tidak lama lagi. Amin amin. Mudah-mudahan yang ada utangnya Allah memberikan lupa orang yang mengutanginya. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur. Tadi kita mendengarkan arahan sambutan dari Bapak Bupati, luar biasa harapan. Saya bersyukur Pak Bupati, hari ini saya hadir di kabupaten terluas di Indonesia, 45.000 kilometer
persegi. Yang orang bilang Kutai itu luas, itu nomor 3 di Indonesia. Jadi alhamdulillah seharian ini hujan. Hujan itu Bapak Ibu sangat berkah. Makanya dalam Islam itu yang diminta hanya satu, hanya ada sholat minta hujan. Tidak ada sholat minta angin. Usolli sunnatal angin kencang. Tidak ada. Tidak ada sholat minta cerah. Tidak ada. Yang ada sholat minta hujan. Maka sebelum mulai ceramah, saya mendoakan semoga kita di Papua Selatan dan Merauke khususnya mendapatkan rezeki berkah sebanyak curah hujan yang turun bulan ini di Merauke. Alhamdulillah. Ibu-ibu majelis taklim dan kita semua, malam ini kita bersyukur karena kita bisa hadir memperingati satu peristiwa hebat, yaitu pergantian tahun Hijriah dari 1446 ke 1447. Dalam Islam, bulan Hijriah pergantiannya dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi tadi matahari terbenam, kita sudah masuk 1 Muharram. Kalau kalender Masehi itu pergantiannya jam 00.00. Dua-duanya adalah kalender Islam. Jadi jangan salah paham Pak. Mau kalender hitungan Januari dan kalender hitungan Muharram, dua-duanya dipakai dalam Islam. Bulan dipakai menentukan awal masuknya puasa. Tapi jam berapa mulai puasa, jam berapa berbuka, itu ukurannya matahari. Jadi matahari dan bulan itu dua-duanya dipakai. Memang menentukan masuknya Ramadan bulan, tapi jam berapa mulai bermenahan itu matahari ketika sudah terbit fajar. Jam berapa berhenti puasa untuk buka ketika matahari terbenam. Sholat Pak itu ukurannya matahari, bukan bulan. Jadi sholat itu ukurannya matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat mulai tergelincir matahari, berarti duhur. Ila ghasatil lail, sampai masuk malam, berarti asar, maghrib, isya. Asarnya ketika bayang-bayang matahari sama dengan aslinya. Maghrib ketika matahari tenggelam. Isya ketika bayang-bayang merah matahari sudah hilang. Wa Qur'an al-fajri, dirikan sholat subuh ketika ufuk terbit di timur. Jadi 5 waktu sholat ukurannya adalah matahari. Jadi setiap pergantian hari, pergantian bulan, bagi kita umat Islam semua adalah la ayatin liulil albab, ayat-ayat Allah bagi mereka yang ulil albab. Siapa itu ulil albab? Orang-orang yang menggunakan hatinya untuk mengingat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, baik dalam keadaan berdiri
duduk, baring, jalan-jalan. Orang Bugis bilang anytime, 24 jam. Jadi ini kita bersyukur malam ini kita merayakan, memperingati 1 Muharram. Salawat dan salam, belum ceramah dipakai, baru pengantar. Dan satu kita bilang ini cara Ustaz lama apa belum dimulai ini. Kita pelan-pelan dulu, insya tidak lama ini Pak. Kata pepatah, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tidak boleh ikan kakap, ikan lele terlalu banyak cakap dan bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan cakalang. Kalau kue sudah cair, kita pulang. Apa yang kita mau dapat di tahun baru Hijriah? Tadi ananda kita sudah baca ayat yang istimewa, surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita membuat perencanaan untuk kehidupan hari esok. Ayat ini mengingatkan kita tidak boleh ada orang Papua Selatan, ada orang Merauke yang berkata nanti dilihat. Dilarang Pak. Agama apapun kita disuruh wal tanzur nafsum ma qaddamat, harus bikin perencanaan. Jadi tidak boleh tidak ada rencana, karena hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia ini tidak lama. Kalau ikut hadisnya Nabi, Pak, Ibu, Bu, Ibu, kalau ikut hadisnya Nabi, kata Nabi, a'maru ummati ma bainas sitti ila sab'in. Umurnya umatku, menurut ilmu hadis, yang dimaksud umatku dalam ayat ini semua manusia akhir zaman kayak kita ini, rata-rata 60-70 tahun. Itu umur manusia. Coba, jadi kita ini umurnya 60-70. Lewat dari 70 Ibu, itu bukan umur, tapi bonus umur. Kurang dari 60 bukan umur, tapi diskon umur. Ibu mau bonus atau diskon? Mau berapa bonusnya? Ada yang mau berumur 123 tahun? Ada? 95? 87? Padahal ada baca-baca saya mau kasih ini Pak Bupati. Saya mau kasih baca-baca yang mau berumur 90 tahun ke atas. Malam apa ini? Oh ya, malam Jumat lagi. Mau Ibu? Yang mau berumur 90 tahun ke atas, baca setiap malam Jumat. Kalau selesai sholat Isya, sebelum tidur, duduk sejenak, angkat tangannya, perbaiki perasaannya. Yang mau berumur 90 tahun ke atas, ya Allah, berikanlah saya menantu yang baik hatinya. Itu doa yang mau umurnya 90. Karena kalau umur 90 tahun Pak Bupati baru menantu kurang ajar yang ngurus, mati duluan sebelum meninggal. Jadi jangan cuma mau umurnya panjang, pikir-pikir juga siapa yang mau rawat Bapak. Umur 90 tahun menantu kurang ajar, tidak ngomong-ngomong, dia tatap-tatap kita cuma dalam hati. Kenapa ini
Kan ada memang itu menantu begitu, tidak tahan mengurus mertuanya. Ada atau tidak? Ada atau tidak itu? Ada. Dapat juga ini malam. Dia pakai jilbab warna pramuka. Umur kita tidak lama, 60-70. Saya baca kajian hadis ini, Pak Ibu, luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan hadis ini 15 abad yang lalu, 60-70. Ternyata hadis itu yang jadi rujukan seluruh dunia sekarang, 60-70. Mohon maaf Pak, saya tidak menyinggung ini, mohon maaf. Umur 70 tahun cirinya dua. Mohon maaf yang sudah 70 tahun. Umur 70 tahun cirinya dua. Pertama, sudah tidak terlalu butuh dunia. Yang kedua, dunia juga sudah tidak terlalu butuh dia. Mau coba-coba lawan dunia. Saya tidak tahu kalau di Merauke, izin Pak, kalau di Makassar, kalau ada umur 70 tahun baru pergi ke undangan, hidangannya prasmanan, itu ambil makanannya koleksi atau seleksi. Jauh-jauh bagi koleksi diangkat kimpulan, pasti seleksi banyak, lebih banyak pertanyaannya daripada makannya. Jadi umur tidak bisa dilawat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kutambah umurnya, saya kurangi sedikit-sedikit ciptaanku kepadanya. Jadi gampang itu tahu ciri-ciri kalau kita sudah mau mati. Baca ini surah Yasin, ciri-ciri orang yang mau mati. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Siapa yang kutambah umurnya, saya kurangi kekuatannya, saya kurangi ciptaanku kepadanya. Jadi ini ciri-ciri mau mati. Tapi rahasia ini jangan kasih tahu yang tidak dapat. Yang pertama, berkurang penglihatan. Ada aplikasi di handphone, karena sekarang banyak orang lupa bawa uang kalau ke masjid, tapi tidak ada yang lupa bawa handphone. Itu handphone bisa mengukur kita sudah mau mati atau belum. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita baca WA dan posisi tangan tak begini, itu berarti masih aman, umur kemungkinan masih lama. Tapi ketika baca WA, tangannya lurus ke depan, baru kepalanya condong ke belakang, hampir mati itu. Apanya lagi masih muda kalau sudah begini caranya baca. Apalagi kalau pakai memantum bagi poin kacamata, waspadalah. Wah, sudah banyak yang pakai kacamata ini. Saya kalau tidak pakai kacamata, buat mati yang jelas. Yang kedua, pendengaran. Kalau pendengaran sudah mulai berkurang, itu tanda kematian. Ukurannya, alat ukurnya handphone juga. Ini handphone ini canggih. Itu handphone sudah dibikin oleh yang bikin, yang di atas untuk mengeluarkan suara mendengar, yang di bawah menangkap suara untuk yang berbicara. Maka kalau terima dan pakai handphone cukup begini. Kalau ada orang Papua Selatan, apalagi orang Merauke, setiap menelpon, halo, iya gimana kok? Itu sudah hampir mati Pak. Karena sudah tidak bisa membedakan mana pendengaran, mana penangkap suara. Sudah ada yang begitu, Ibu? Waspada. Yang ketiga, ciri orang yang sudah hampir mati, kalau ingatannya sudah mulai berkurang. Kalau ada jamaah Masjid Aqsa
pergi sholat duhur, berangkat sholat duhur pakai motor, pulang jalan kaki, sudah hampir betul dimati. Ya Allah, saya punya tetangga di Makassar, Pak, pergi sholat subuh, sampai di rumah histeris, hilang motornya dicuri. Begitu masuk di teras, dia bilang, Pak, ada yang curi motor. Kata suaminya, kenapa kau tidak kunci pagar? Dia bilang, tidak, biasanya dikunci. Ayo lihat di CCTV. Dilihat di CCTV. Kata istri, ya Allah, kurang ajar nih, perempuan itu yang curi. Dilihat itu perempuan tarik itu motor keluar. Dilihat suaminya, kata suaminya, weh, kabajumu itu. Ternyata istrinya yang pakai motor, baru dia lupa di masjid. Tapi sampai sekarang masih hidup itu istrinya. Ternyata dulu juga mati. Ada tanda yang paling jelas, dan ini tidak disadari orang Papua Selatan. Manusia secara fisik tercipta dari tanah. Waspada Pak itu, semakin dekat kematian, semakin kuat daya tariknya tanah turun kepada kita. Jadi kalau kita sudah mulai rasakan tanah menarik tubuh kita, siap-siap. Coba, mohon maaf bapak-bapak ibu, tambah tua orang tambah tinggi atau tambah pendek? Tambah tua, tambah tinggi atau tambah pendek? Tambah pendek. Saya biasa mampir di Makassar di masjid, ada bapak pakai baju safari, baju dinas, tapi bahunya sudah molor ke bawah, kakinya sudah molor. Tidak mungkin baju pinjam, itu baju dinasnya dulu yang pas-pas. Tapi coba lihat pensiunan umur 70, pasti bahunya sudah molor. Kenapa? Tambah tua, tambah pendek. Dulunya tegak, sekarang sudah mulai condong ke depan. Tanah itu ya tarik ini. Jadi hati-hati kalau tanah sudah mulai tarik ini. Saya itu setiap ceramah awasi satu persatu jamaah. Kalau ada bapak-bapak ibu sedikit-sedikit kepalanya jatuh ke bawah, saya bilang sudah hampir mati ini. Karena sudah mulai ditarik oleh tanah. Itu mengantuk Ustaz. Iya, memang orang mau mati itu biasanya mengantuk, tidur moro-moro. Ada kuliah ibu coba-coba dorong ke atas dagunya. Jadi waspada. Karena itu ini tahun baru Muharram, renungan umur kita harus wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita punya perencanaan apa yang mau dilakukan besok. Besok itu bisa bulan depan, tahun depan, 10 tahun depan, atau sesudah tinggalkan bumi Papua. Sesudah kita dikubur, kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Harus punya perencanaan. Maka malam ini kita muhasabah. Saya mau kupas satu-satu, sedikit saja. Kita mulai dari rumah. Mohon izin Bapak Bupati, Ketua MUI, Pak Tamal, Danrem, Pak Depok. Kita mulai dari rumah. Karena rumah ini sumber kebahagiaan. Maka tahun 1487 Hijriah kita mulai bangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bahagia. Karena anak-anak Papua, karena semua yang hadir ini orang Papua. Saya tadi di kerukunan keluarga Takalar sore habis asar, saya bilang di sini tidak ada orang Takalar, yang ada orang Merauke keturunan Takalar. Jadi kalau tanya orang apa, saya orang Bone. Salah, saya orang Papua keturunan Bone. Jadi tidak ada itu orang Jawa di sini, tidak ada orang Bugis, tidak ada orang Makassar. Orang Merauke keturunan Bugis, orang Merauke keturunan Makassar. Jadi Merauke-nya yang duluan, turunannya di belakang. Karena kita asalnya dari sana, tapi aslinya tinggal di sini. Jadi
mulai anak-anak kita akan baik atau tidak, mulai dari rumah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW, Bapak Ibu, dalam rumah yang sangat sempit, ukurannya tidak cukup 10 kali 10, RSSSS, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sangat sulit sekali. Tapi dalam rumah yang sangat sempit itu, Bapak Ibu, Nabi mengeluarkan status dalam WA-nya, baiti jannati, rumahku adalah surga. Dan ada statement Nabi yang luar biasa. Saya quote ini pada bimbingan keluarga. Kata Nabi, khairukum khairul li ahlikum wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Maka ukuran baik seseorang bukan dilihat di luar dulu, dilihat dulu di rumah. Biar jago di luar, berwibawa di luar, tapi suka smackdown istrinya, itu laki-laki tidak punya harga diri. Biar pejabat di luar, perempuan hebat di luar, kalau di rumah dia perintah-perintah suaminya, oh itu perempuan hina di mata Allah. Kenapa diam-diam ini bukan? Baru suka perintah suaminya. Ayo, jadi mulai dari rumah, lewat lembut. Ya Allah, Pak, Ibu, itu Nabi. Kenapa Nabi hebat? Awal tahun ini, Nabi setiap pulang ke rumah tidak pernah membawa pangkat jabatannya masuk ke rumah. Jadi Nabi itu kalau sudah pulang ke rumah, Pak, disimpan jabatannya di teras. Yang masuk bukan Nabi, yang masuk bukan Rasul, yang masuk bukan presiden, bukan panglima, tapi yang masuk adalah suami, ayah, dan kakek bagi istri, anak, dan cucunya. Karena mohon maaf, survei membuktikan ternyata anak-anak kita tidak butuh pangkat dan jabatan orang tua. Ada berapa anak Pak Bupati? Ada 2. Pernah tidak Pak Bupati sejak jadi bupati anaknya panggil Pak Bupati? Tidak pernah. Anaknya Pak Bupati tidak butuh bupati. Tidak butuh. Saya sudah 4 tahun jadi ketua Basnas di Makassar. Tidak pernah sekalipun anak saya bilang, Pak Ketua, tidak pernah. Anak tidak butuh ketua. Pak Kiai ketemu ini, pernah Anda bilang Pak Ketua? Tidak pernah. Jadi kelirulah orang tua kalau dia banggakan pangkat dan jabatannya sama anaknya. Anak tidak butuh pangkat orang tua. Anak butuh ayah, anak butuh ibu. Jadi yang dibutuhkan anak adalah orang tua. Dan ini ancaman sekarang, karena menurut survei banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tua. Karena itu ibu-ibu mohon perhatian. Ibu, sesibuk apapun kita di luar, secapek apapun kita di kantor, Pak Ibu, kalau pulang ke rumah tidak boleh ada muka-muka capek sama anak. Tidak boleh. Begitu masuk ke rumah, disambut oleh anak, wajah kita harus ceria, Pak. Anak tidak mau tahu apa kerja kita di kantor. Makanya begitu kita masuk ke rumah, bapak datang, ibu datang, sambut anaknya dengan senyum. Jangan dulu ganggu mama, capek ini mama di kantor. Jangan dulu ganggu bapak, ini capek ini saya belum
karena orang tua salah hidup. Dikiranya anak bangga kalau bapaknya punya kekayaan, dikiranya bangga kalau orang tuanya punya jabatan. Akhirnya dia banggakan jabatannya, anak kehilangan kasih sayang. Maka anak pindah cari kasih sayang melalui handphone. Itulah sebabnya anak lebih mendengarkan handphonenya daripada panggilan orang tua. Kalau bapak dan ibu panggil anaknya, itu tidak menjawab. 5 kali dipanggil tidak menjawab. Tapi kalau bunyi HP-nya, langsung dipanggil, langsung dia angkat, karena lebih mendengar handphone daripada orang tua. Makanya mulai sekarang Pak Ibu, kalau anaknya minta uang, jangan kasih, suruh minta sama handphone, karena dia lahir dari handphone. Jadi hati-hati. Itulah Nabi. Nabi kalau pulang ke rumah, begitu sampai di rumah, semua isi rumah gembira. Ciri bapak yang berhasil adalah kalau pulang ke rumah, semua anggota keluarga gembira menyambut kedatangan kita. Jadi itu ukurannya, bukan apa dibawa harta pangkat. Begitu kita masuk rumah, istri gembira, anak gembira, cucu gembira, itu bapak itu. Tapi begitu pulang ke rumah, bunyi mobil, bunyi motor, anak-anak lari masuk ke kamar, masuk datang bapak, lambat pun nanti, berarti bapak gagal sebagai ayah. Nah, ini renungan awal tahun. Siapa suruh panggil saya jadi penceramah? Jadi kita tidak bicara lawak-lawak, kita mau ada renungan dibawa pulang, ada yang dibungkus. Minimal jadi bapak yang baik, jadi ibu yang baik, yang lalu biar berlalu. Mulai sekarang jadi bapak yang baik. Jadi kalau sudah pulang ke rumah, istri gembira, papi datang. Nah, ini yang bagus ini. Oh, jadi kalau pulang ke suami, anak-anak bilang, papi datang. Ibu-ibu juga, papi datang. Cuma saking semangatnya terbalik, pipa datang. Saking semangatnya. Jadi masuk. Begitu masuk, Nabi kalau pulang ke rumah, Joko datanglah Hasan Husain berpelukan di lehernya, kemudian digendong oleh Nabi. Kadang-kadang Nabi main kuda-kudaan dengan cucunya. Sesudah cucunya puas, lalu Nabi beristirahat, ganti pakaian, cuci badan. Itulah Rasul. Itulah Rasul. Nabi Pak, saya fokus ke rumah. Kalau panggil istrinya, tidak pernah panggil dengan panggilan yang kasar. Tidak pernah. Aisyah, Nabi tidak pernah bilang sa, Aisyah. Tidak. Kata Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang cantik jelita, pipinya gemerah-merah. Karena memang pipinya Aisyah merah seperti apel Australia, bukan apel malam, hijau. Itu Nabi kalau dipanggil istrinya sangat lemah, dan istrinya juga menjawab dengan panggilan yang juga lemah. Karena dari kelembutan lahirlah rumah tangga yang bahagia. Hanya rumah tangga bahagia yang bisa melahirkan generasi-generasi lagi. Maka mohon pesan kedua, kasih sekolah anaknya sampai tidak ada lagi sekolah di atas. Wahai orang Merauke, jual hartanya, jual emasnya, jual tanahnya, jual sawahnya, jual kendaraannya untuk biaya sekolah anaknya sampai tidak ada lagi sekolah di atas. Karena kalau anaknya sekolah, pendidikannya cukup tinggi, besok lusa dapat pekerjaan, dapat pangkat, dapat jabatan, jadi pengusaha, dia beli tas satu-satu itu harta yang dulu kita jual. Tapi kalau kita tidak mau jual harta, lalu anak tidak sekolah, besok lusa tidak punya pekerjaan, dia curi tas satu-satu itu sertifikatnya orang tuanya. Jadi kasih sekolah anak.
karena ke depan sekolah ini penting. Karena kalau tidak sekolah baru mau jadi pejabat, bahaya, palsu-palsu nanti ijazahnya. Ada sekarang namanya paket C. Apa itu paket C? Apa itu paket C? Saya tanya di Makassar, apa itu paket C? Dia bilang ijazah setingkat SMA. Saya bilang tidak, salah itu. Itu paket C bukan setara SMA. Paket C adalah surat tanda bukti bahwa orang ini tidak pernah sekolah. Jadi paket B, paket A, paket C adalah tanda bukti bahwa orang ini tidak pernah sekolah, tapi potongnya dia anggota DPR terpaksa lulus di paket-paket. Jadi jangan disalah kita setengah mati waktu sekolah SD, SMP sampai dokter baru dia hanya 3 bulan ujian lulus baru dibilang sama. Tidak sama, itu bukti bahwa dia tidak pernah sekolah. Jadi dijaga dengan baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bukan bulan yang panas. Jadi keliru itu kalau dibilang bulan Muharram ini bulan panas, bulan yang istimewa. Siapa yang bilang panas? Oh, itu salah paham. Yang bilang panas itu salah baca sejarah. Memang Muharram itu bulan panas, bulan naas, bulan susah bagi musuh-musuh Allah. Di bulan Muharram Nabi Nuh selamat dari banjir tsunami. Pernah dulu Bapak Ibu dunia ini tenggelam, tidak ada daratan, lautan semua. Ketika itu Nabi Nuh selamat di atas perahu. Semua musuh-musuh Allah tenggelam di bulan Muharram, termasuk anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an, karena dia menolak ikut agama orang tuanya. Termasuk istrinya Nabi Nuh juga menolak agamanya suaminya, maka istrinya Nabi Nuh juga tenggelam bersama anaknya Kan'an. Siapa namanya istrinya Nabi Nuh, Ibu? Tidak tahu? Astagfirullah. Berapa tahun di pengajian? Bapak-bapak ada yang tahu istrinya Nabi Nuh? Yang baca kasidah tadi istrinya Nabi Nuh? Saya kasih tahu nih Pak, istrinya Nabi Nuh itu namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Nyonya Nuh. Tidak usah pusing cari namanya karena di Quran tidak ditulis. Kita ini yang bikin ribut ke Indonesia biar tidak ada setengah mati mau cari-cari kesalahan orang. Tidak usah cari-cari kesalahan karena Quran tidak tulis namanya, maka tidak usah cari tahu. Maka istrinya Nabi Nuh namanya Nyonya Nuh. Di bulan Muharram Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, musuh Allah. Fir'aun tenggelam bersama pasukannya, maka naas bagi musuh Allah. Tapi istrinya Fir'aun tidak tenggelam karena dia ikut agamanya Nabi Musa. Siapa namanya istrinya Fir'aun? Nyonya Fir'aun, Siti Asia. Jadi mulai sekarang jangan lagi alergi dengan bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Di bulan Muharram kita disuruh berpuasa. Berapa hari semakin banyak semakin bagus, karena ini bulan mulia. Kalau bisa 10 hari 1 sampai 10 itu hebat. Kalau tidak bisa 10 hari, minimal 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tidak bisa 3 hari Ustaz, 2 hari, 9 dan 10 Muharram. 10 hari Asyura, 9 Tasu'a. 10 dilakukan Nabi,
9 direncanakan lagi. Kata Nabi, puasa di 10 Ramadan, di 10 Muharram, yukaffiratu sana, dihapuskan dosa 1 tahun. Dan setelah Nabi berbuka 10 Muharram, kata Nabi, kalau tahun depan saya sampai umurku, saya puasa tanggal 9 Muharram. Ternyata Nabi tidak sampai umurnya tahun depan karena meninggal 12 Rabiul Awal. Maka sahabat yang dengar puasanya 9 dan 10 Muharram. Kalau tidak bisa 2 hari Ustaz, 1 hari saja, 10 Muharram, hari Ahad lawannya lusa, 10 Muharram. Kalau tidak bisa 1 hari Ustaz, tidak usah bertanya. Untuk apa bertanya kalau kita tidak bisa dipuasa? Jadi kita usahakan puasa. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Makanya 10 Muharram itu juga dikenal dengan lebarannya anak yatim. Siapa yang memegang kepala anak yatim di Yaumul Asyura, hari 10 Muharram, pahalanya sama dengan mengusap kepala anak yatim di seluruh dunia. Itu maknanya bukan fisik tapi majasi. Artinya berikanlah sedekah kasih sayang kepada anak yatim. Saya kalau bicara anak yatim, alhamdulillah saya tidak ada beban karena saya praktekkan, Pak. Alhamdulillah saya itu apapun yang saya dapat untuk anak yatim. Gaji saya di Basnas anak yatim, penghasilan saya direktur utama Telepil anak yatim, kalau bikin ceramah ada yang sedekah, semua saya kasih anak yatim piatu karena istri saya sudah yatim piatu. Jadi berikan anak yatim. Alhamdulillah karena anak yatim saya pelihara, saya kasih nafkah, hidup berkah, hidup berkah. Kan enak kalau bangun rumah tangga bahagia. Kita mau kaya atau bahagia, Bu? Bahagia atau kaya? Bahagia. Untuk apa banyak harta kalau anak narkoba, anak sabu-sabu, anak jadi DPO? Untuk apa? Biarlah tidak terlalu banyak harta, tapi anak jadi anak yang soleh-soleh. Ayo Bapak Ibu pilih mana? Gaji 20 juta sebulan tapi tidak bahagia, atau 50 juta tapi bahagia? Jadi tidak apa-apa banyak harta, yang penting bahagia. Bahagia itu resepnya cuma satu, mensyukuri nikmat Allah. Ini juga banyak yang keliru ini di Papua. Dapat harta, naik pangkat, laptop bisnisnya, panggil anak yatim, panggil tetangga makan. Untuk apa? Dia bilang saya mensyukuri nikmat Allah. Saya bilang keliru, itu bukan bersyukur. Kalau kita dilantik kasih makan orang itu bukan bersyukur, itu namanya syukuran. Jadi beda itu syukuran dengan bersyukur. Syukuran, nah itu ada. Syukuran itu tradisi Indonesia. Dapat harta kasih makan orang, naik pangkat traktir orang, itu tradisi namanya syukuran. Bersyukur, oh dapat harta, pertama dia bertasbih mensucikan Allah. Jadi bukan langsung alhamdulillah. Coba dalam Al-Quran, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah datang kemenangan, cita-cita tercapai, apa yang dilakukan? 3. Pertama, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, baru bersyukurlah, alhamdulillah. Yang ketiga, wastaghfirhu, istighfarlah. Jadi jangan dilupa ini. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah, keliru Pak. Begitu tercapai cita-cita, kata Allah, fasabbih, bertasbih. Apa maksudnya? Sucikan
bukan karena kehebatan saya, bukan karena jaringan saya, tapi saya dapat karena karunia dari Allah. Jadi tidak ada itu hebatnya manusia, tidak ada. Menurut ulama fikih, Pak, menurut ulama fikih, 99% keberhasilan kita campur tangannya Allah. Cuma 1% campur tangan manusia. Itu menurut ulama fikih. Ternyata ini dibantah oleh ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf, bukan 99%, tapi 100% apa yang kita peroleh campur tangannya Allah. Kita tidak punya kemampuan apa. Tidak ada kemampuan apa. Jadi kita ini lemah. Makanya kalau dapat sesuatu, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat karir, bisnis menanjak, pergaulan bagus, jangan merasa oh saya memang hebat. Tidak. Fasabbih, kembalikan kepada Allah bahwa ini karunia Allah. Buktinya tidak semua keinginan terkabul. Apakah semua doa-doa kita sudah dikabulkan? Doa-doa kita sudah dikabulkan? Tidak. Lebih banyak mana doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan? Lebih banyak doa kita tidak dikabulkan. Dan untung doa-doa kita sedikit yang dikabulkan. Kalau semua doa dikabulkan, kacau dunia ini. Ayo, ibu-ibu, suami kita sekarang, suami kita memang tondi yang kita minta kepada Allah atau sebenarnya bukan? Itu memang yang kita tunggu datang melamar atau sebenarnya bukan, tapi dia yang datang. Ayo bapak-bapak, istri kita sekarang anugerah atau musibah? Kadang-kadang bukan itu yang diminta, tapi itu yang Allah kasih. Karena Allah tidak kasih yang kita mau, tapi Allah kasih yang kita butuh. Kalau semua doa dikabulkan, sebelum dipersunting suaminya ibu, adakah juga laki-laki lagi yang mau sama ibu? Ada? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa yang diterima doanya? Untung cuma satu. Kalau diterima doanya masa 20 suami. Maka bersyukur itu Pak, doa tidak banyak dikabulkan. Saya baca pakai satu keterangan. Nanti di hari kemudian, ketika diperlihatkan pahala, karena ini maaf dapat lihat, ketika diperlihatkan pahala dia tanya, protes malaikat, kenapa banyak sekali di pahalaku? Saya tidak pernah ini, tidak pernah, kenapa saya dapat ini? Kata malaikat, tidak mungkin kau dikasih kalau bukan perbuatanmu. Tapi tidak pernah saya ini, karena dia menolak dibuka CCTV, dibuka, direview itu catatannya. Oh, kata malaikat, ini memang bukan perbuatanmu, tapi ini adalah seluruh keinginan, seluruh doa-doamu yang tidak diberikan, dikabulkan di dunia. Ini kau dapatkan di akhir. Begitu dikasih tahu bahwa ternyata semua doa yang pernah diminta di Papua yang tidak dikabulkan, diganti di hari kemudian. Dia menangis dan berkata, ya Allah, coba ku tahu, jangan ada doaku dikasih di dunia. Jadi nanti kita akan menyesal. Makanya jangan terlalu bangga kalau ada doa dikabulkan. Nanti menyesal. Coba ku tahu bila ternyata semua doa yang tidak dikabulkan diganti dengan balasan pahala berlipat ganda. Orang semua minta supaya doanya tidak dikabulkan. Ya Allah, makanya mari berbanyak saja doa. Dosa khawatir kenapa doaku tidak dikabulkan. Karena jaminan agama, siapa yang berdoa dijamin satu pasti berpahala. Tadi alhamdulillah kita sudah zikir muhasabah akhir tahun dipimpin Pak Yai, Pak Ketua MUI, baca Yasin dan doa. Yang kedua, siapa yang berdoa
dijamin tidak melakukan maksiat. Nah, ini penting ini bapak-bapak, para pejabat, kalau mau buat Maroke aman, rajin-rajin berdoa. Karena orang yang berdoa pasti tidak melakukan maksiat. Dan ada orang melakukan kejahatan sambil berdoa. Orang mau merampok, mari kita berdoa mudah-mudahan tidak didapat sama yang punya Al-Fatihah. Tidak jadi mencuri. Tidak jadi mencuri. Orang mau berzina, sebelum dia berzina, berdoa di kamar, Allahumma janni berzina. Tidak jadi berzina. Kapan dia sudah baca Bismillah, kapan dia sebut nama Tuhan, tidak jadi. Mau mencopet, nawaitu copetun lillahi ta'ala, tidak jadi mencopet. Jadi semakin rajin kita berdoa, semakin terindah. Makanya pengajian seperti ini luar biasa. Sering-sering pengajian, karena berkah Allah turun ke bumi lewat pengajian atau lewat hiburan, Pak? Berkah Allah lewat pengajian atau lewat hiburan? Lewat pengajian. Dan ada orang tawuran di pengajian. Terjadi tawuran antara majelis taklim A dengan B karena ributan kue. Tidak ada orang berkelahi di pengajian, tapi di hiburan. Mahal mana biayanya? Pengajian atau hiburan? Mahal kalau hiburan. Datangkan artis, biayanya ratusan juta. Ini tidak seberapa biayanya ini. Padahal ini mengundang berkah. Belum lagi pahala. Ya Allah, saya baca satu hadis Nabi, duduk sejenak di majelis ilmu seperti ini, pahalanya 3. Pertama, lebih banyak daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sudah pernah sholat sunat 1000 rakaat? Ya, dari mukanya memang kelihatan. Ini semua muka kutu, muka malah. 1000 rakaat, salat tarawih saja 20 marah-marah. Imamnya panjang, bacaan surahnya dikasih kempes bang motornya. Mohon Pak Imam, saya ini ajarannya tadi, kalau imam sholat berjamaah ringankan bacaan. Saya pantang membaca itu kalau imam, karena saya juga imam, itu membaca surah mengumpul sesudah Fatihah. Saya pastikan surah yang dibaca dihafal oleh sebagian besar jamaah. Jadi jangan bangga baca yang tinggi-tinggi supaya dibilang hebat hafalannya. Tidak perlu. Bacalah bacaan yang kira-kira 70-80% jamaah hafal. Kenapa? Kalau kita salah baca, ada yang betulkan. Yang kedua, jamaah bisa ikut dalam hati karena dia juga hafal. Makanya saya lebih banyak juz amma. Kalau imam itu baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, itu diikuti dalam hati karena jamaah hafal. Begitu kita lupa karena biasa lupa. Tidak ada di Masjidil Haram saja saya sholat di belakangnya di Masjidil Haram, imam Haramain juga bisa salah. Apalagi kita yang imam masyarakat bisa salah. Makanya bacalah yang kira-kira mudah dan dihafal jamaah. Begitu salah baca, jamaah luruskan. Tapi kalau bacaan yang panjang, selesai wala dhalin dia baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lupa. Diulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat, lupa. 3 kali nak ulang, lupa. Dan bila di belakang sampai sabut sendiri. Apa kita tahu kan tidak dihafal. Tapi kalau dihafal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ringankan bacaan. 1 kali dengar ceramah 1000 rakaat sholat sunnah pahalanya. Yang kedua, sekali dengar ceramah di majelis ilmu seperti ini, kata Nabi, pahalanya lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 kali.
yang 1000 kali mengantar jenazah? Kalau sudah 1000 kali mengantar jenazah, hampir bagi juga diantar. Itu 1000 kali mengantar jenazah. Kalau tiap hari dilakukan 3 tahun Pak baru cukup. Jadi setiap ada ambulans lewat diikuti. Di mana mau dia belum bawa dibawa ke rumah sakit, pulang lagi cari lagi ambulans yang lain. Itu 1000 hari. Dan yang ketiga, sekali mendengar ceramah, pahalanya sama dengan bersedekah 1000 ekor sapi tanpa pamrih. Belum ada orang Merauke berkorban 1000 ekor. Satu sapi saja 7 nama, 7 orang itu ditunggu sampai selesai dibagi-bagi baru pulang. Salah aja hadis, berkurban itu disunatkan menyaksikan penyembelihan, bukan disunatkan menyaksikan pembagian. Jadi kalau sudah disembelih, pulang, tunggu di rumah. Kalau dapat bagian, alhamdulillah. Kalau tidak dapat bagian, 2 kali lipat pahalanya karena kurban 2 kali. Kurban sapi, kurban perasaan. Jadi jangan khawatir. Ternyata dengan ceramah seperti ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir, mari kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kita sekali lagi tidak tahu berapa lama lagi kita di dunia. Dan ditahu ini, ajal kalau mau datang tidak pilih tua. Tidak pilih kalau tua orang yang meninggal. Aman saya baru 52. Pasti yang 72 dulu. Ternyata tidak. Banyak yang 27 meninggal, 72 belum. Mati tidak mesti sakit. Buktinya banyak orang diimpus bantuan pernapasan di rumah sakit tidak mati-mati, malah yang meninggal yang pasang impus dari bayi. Mati tidak mesti pensiun karena banyak orang masih duduk di rumah jabatannya sudah meninggal. Mati tidak mesti kecelakaan. Karena itu kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan duluan meninggal. Jadi banyak beristighfar, siapkan bekal terbaik. Yang malas-malas ibadah, rajin ibadah. Yang masih suka baku bombe, tidak baku omong antara satu dengan yang lain, sambung silaturahim. Dahulukan tetangga. Ini juga banyak salah paham. Kalau sedekah, ibu, mana yang didahulukan kalau sedekah? Tetangga atau keluarga? Keluarga atau tetangga? Keluarga. Sudah salah, kompak lagi, besar lagi suaranya, seragam majelis taklim lagi. Itu kalau bagi sedekah yang didahulukan tetangga, nomor 2 keluarga. Ini menurut hadis. Dan tidak ditanya agama apa. Tidak ditanya. Kenapa didahulukan tetangga? Kalau semua orang memikirkan tetangganya, maka tidak ada keluarga yang terlantar. Tapi kalau semua orang memikirkan keluarganya, maka akan ada tetangga yang terlantar. Maksudnya dia kata ini, Bu, Ustaz, saya punya tetangga di Nadiri, saya punya keluarga saudara di Nadiri, bagaimana dia miskin? Tidak usah pikirkan saudaranya di Nadiri. Kenapa? Ada juga tetangganya di sana. Yang penting semua sepakat urus tetangga. Kalau semua urus tetangga, maka semua keluarga selesai. Jadi bapak-bapak yang punya keluarga di Jawa, tidak usah pikir karena ada tetangga di sana. Orang Merauke yang tinggal di Makassar, tidak usah kirim hartanya ke sini karena ada tetangga di sini yang urus. Dan tidak usah khawatir tidak ada yang bantu di Makassar karena ada tetangga. Yang penting semua sepakat urus tetangga. Dan itu hadis Nabi. Nabi tidak bilang urus keluarga, tetangga. Tetangga 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Dan jangan tanya agamanya apa.
Jangan tanya sukunya, jangan tanya partainya. Kalau ada orang kecelakaan di jalan, ditolong atau ditanya dulu suku apa? Ditolong. Ada orang kecelakaan, tolong itu dulu. Kau suku apa? Papua atau Bugis atau Jawa? Saya orang Papua, Papua Selatan atau Papua Tengah, Papua Utara. Saya Papua Selatan, suku Merauke atau Asmat. Saya Merauke. Islam atau Kristen? Saya Islam. Islamnya NU atau Muhammadiyah? Saya NU. NU-nya PKB atau P3 atau Golkar? Saya PKB. PKB-nya Muhyiddin atau Muslim? Mati orang belum sempat ditolong. Makanya Islam itu tidak mengganggu urusan kemanusiaan. Tidak boleh ditanya. Itu hebatnya agama. Maka sambung silaturahim. Sebagai penutup kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, siapa yang ingin disehatkan badannya, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Dan ini dijamin. Saya itu percaya, saya praktekkan Pak. Ternyata silaturahim itu memang menambah usia, menyehatkan badan dan menambah rezeki. Kalau tidak percaya, besok praktek. Pagi-pagi, tidak usah memasak di rumah itu, tidak usah memasak, tidak usah bikin apa. Dijamin tidak lapar. Yang penting silaturahim. Jadi pagi-pagi mandi, mau makan, tidak usah memasak, di rumahnya Pak Dandi. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Pasti dapat sarapan. Sudah itu pulang ke rumah, tidak usah makan. Jam-jam 1 di rumahnya Pak Bupati. Selamat siang Pak Bupati, apa kabar? Makan siang lagi. Malam silaturahim lagi di ketua MUI. Ternyata silaturahim itu menambah rezeki, menambah. Dan rezeki itu dari manusia. Terakhir betul ini, saya menutup supaya tidak salah paham rezeki. Rezeki itu tidak ada yang jatuh dari langit. Tidak ada rezeki yang tidak melalui orang lain. Makanya itu silaturahim penting. Siapa yang tidak mau silaturahim menolak sunnatullah, menolak hukum sunnatullah, hukum karma. Karena semua rezeki itu melalui orang lain. Kita bangun rumah batu di Merauke, itu ada keringatnya orang Palu karena pasirnya dari Palu. Itu ada batu kerikilnya dari Sulawesi. Kita makan nasi, itu ada keringatnya pabrik pupuk. Dan yang hebat Pak, kadang-kadang rezeki yang kita terima ternyata sumbernya dari orang yang sangat kita benci. Begitu kita makan, astagfirullah, ternyata ini dari orang yang kita benci. Maka kata agama, kalau ada yang kita tidak suka jangan kelewatan, kalau ada yang kita suka jangan berlebihan. Siapa tahu yang kita benci justru rezeki kita selama ini melalui dia. Semoga renungan tahun baru Hijriah ada manfaatnya. Kalau dalam ceramah saya ada kata-kataku yang kasar, mohon dimaklumi karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau ada jarum yang patah, jangan biarkan dia berkarat. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Kita tutup dengan doa, baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Papua Selatan, khususnya Merauke, senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman
Rahman Ya Rahim. Malam ini kami bermunajat, berkumpul di hadirat. Jadikan pertemuan kami ya Allah pertemuan yang Engkau berkahi. Pandanglah dengan pandangan rahmat-Mu, nilailah sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di akhir dan awal tahun baru Hijriah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kami juga hadir bersama para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga membawa kami ke masyarakat yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi